Oke, kembali lagi bersama saya KuDTR. Kali ini kita akan belajar mengenai CRUD menggunakan ArrayList ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar mengenai array dan ArrayList untuk konsep dari array dan ArrayList. Nah, sekarang kita langsung implementasi untuk array dan ArrayList-nya dalam sebuah CRUD, yaitu bisa create menambahkan data, read menampilkan data, update melakukan ubah data, sama hapus data, delete, sama search pencarian ya. Kita buat program sederhana untuk materi selanjutnya ini, CRUD yang ini menggunakan penampungan data sementara menggunakan ArrayList. Oke. Kita beralih ke NetBeans-nya. Nah, sekarang kita buat project baru. Kita kasih nama CRUD ya. CRUD untuk data mahasiswa. Oke, seperti ini. CRUD data mahasiswa yang di bagian sini kita jangan dicentang, kemudian di finish. Jadi yang kita gunakan sekarang untuk penyimpanannya ArrayList tapi dalam bentuk OOP ya. Jadi kita tidak prosedural. Jadi kita nggak ngoding di satu kelas saja. Jadi kita, karena kebetulan kita belajar OOP, PBO, jadi kita pisah antara tampilannya, kemudian kita pisahkan untuk modelnya, kemudian kita pisahkan untuk controllernya. Jadi di bagian sini langsung aja kita belajar beserta dengan GUI-nya, Graphic User Interface, karena lebih mudah di bagian sini kita belajarnya tanpa harus kita gunakan konsol. Jadi langsung aja sambil kita belajar GUI-nya untuk membuat program sederhana untuk CRUD ya. Untuk penjelasan yang ini nanti kita jelaskan untuk konsepnya, untuk konsep dari encapsulation termasuk di bagian pembuatan dari modelnya. Oke, di bagian sini saya buat package baru, dikasih nama data mahasiswa. Oke, seperti ini, data mahasiswa. Oke, kemudian di finish. Di bagian data mahasiswa ini saya buat desainnya terlebih dahulu. Kita gunakan JFrame form. Jadi untuk ngodingnya itu kita nggak gunakan konsol lagi, jadi langsung ke GUI ya, langsung ke Graphic User Interface-nya. Kemudian di bagian sini untuk tampilannya kita kasih nama view mahasiswa. Oke, seperti ini di finish. Kemudian setelah view mahasiswa, di bagian sini untuk tampilan dari desainnya ya. Di bagian sini untuk desain dari JFrame form-nya. Kemudian untuk di bagian sini untuk setiap palette-nya, untuk setiap komponennya yang kita gunakan, ada swing container, ada swing control, ada swing menu ya, dan lainnya. Kemudian di bagian sini untuk properties dari setiap komponennya. Misalkan kalau kita masukkan komponen bagian sini, pasti ada detail dari propertiesnya yang bakalan kita gunakan. Di bagian sini kita bisa tarik ya untuk desainnya. Jadi kalau kita gunakan tanpa NetBeans, itu kita harus buatkan secara manual untuk desain seperti ini. Jadi ini sangat-sangat mempermudah sekali. Kalau menggunakan tool lain mungkin kalian harus coding seperti ini untuk membuat desainnya terlebih dahulu.
Jadi desain yang coding yang ini desainnya seperti ini. Oke, di bagian sini untuk beralih ke codingan, kemudian ini beralih ke desainnya. Oke, seperti ini. Di bagian sini untuk paletnya, kalau misalkan nggak ada palet sama propertinya, dapat dilakukan di bagian menu window, kemudian IDE tool. Di bagian sini ada palette sama window IDE juga. Di bagian sini ada propertinya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita langsung buat aja. Di bagian sini saya butuhkan berupa panel. Kita masukkan di bagian sini panelnya. Oke. Kemudian di panel ini saya mau ubah warnanya dengan cara perhatikan di bagian properti ya. Pada saat kalian udah masukkan di sini, kemudian diklik, bakalan diseleksi. Di bagian sini saya mau tampilkan untuk navigatornya. Oke, di bagian sini navigatornya. Oke. Di bagian atasnya itu ada frame ya, frame yang ini, kemudian di dalamnya itu ada satu namanya panel yang udah kita tarik tadi. Kemudian di panel ini saya klik ya, di bagian sini bakalan diseleksi. Kemudian saya ganti backgroundnya, berarti di bagian sini properti background, diklik, saya kasih warna misalkan seperti ini warnanya. Oke. Ini foreground, ini backgroundnya ya, ini untuk apa namanya itu tulisan, ini foregroundnya saya background, berarti kita ganti backgroundnya. Oke, saya kasih warna kayak gini. Oke, setelah kita kasih seperti ini, saya mau tambahkan label di bagian sini. Kita kasih nama data mahasiswa ya. Oke, setelah kita kasih nama data mahasiswa, saya mau ubah ukurannya. Berarti kita lihat, kita seleksi di bagian sini, di bagian properti, cari untuk mengubah tulisannya, kita gunakan font, klik. Kemudian ganti size-nya, ini style dari tulisannya bisa dipilih, bakalan ada preview-nya di bagian sini. Kita pilih aja, misalkan saya mau pilih Arial Black ya, kemudian saya kasih 18, di oke aja. Setelah itu ini tak besarin sedikit, 36. Oke, seperti ini untuk penulisannya. Untuk mengganti tulisan itu kita gunakan foreground. Kalau background berarti yang diseleksi ini yang bakalan diwarnai ya. Nah, sekarang saya ganti tulisannya, berarti di bagian sini saya ganti foreground, diseleksi dulu, diklik untuk teksnya, cari foreground, saya kasih warna putih. Oke, seperti ini udah selesai. Untuk menjalankan bisa diklik yang bagian sini, klik tanda apply-nya, bakalan kita tunggu sampai proses. Nah, seperti ini untuk hasilnya, hasil dari JForm-nya yang udah kita buat, data mahasiswanya. Oke, selanjutnya kita bisa atur di bagian sini. IDE property di bagian kode. Oke, saya buat dia di tengah ya. Tadi pada saat saya jalankan ini di samping, kalau mau di pas di tengah kita pakai kode. Di bagian sini ada menu, di sini ada event, ini ada bidding.
event, tindakannya, kemudian di bagian sini ada code. Dicentang yang bagian generate center, centang, oke, kemudian dijalankan, maka nanti bakalan di tengah posisinya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan buat datanya. Kita mau masukkan di bagian sini name-nya. Oke, ini name kita buat apa nah itu fontnya, name yang ini saya kasih fontnya 18. Oke, seperti ini. Kemudian Ctrl Shift Ctrl arah bawah, bagian sini saya kasih namanya. Oke, kemudian di bagian sini saya kasih jurusan. Oke, jurusannya. Oke, seperti ini ya. Ini jurusannya. Kemudian tinggal lagi satu untuk jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya kita langsung di bagian sini. Di sini jenis kelaminnya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian sini, nah sekarang kita ratakan biar rapi. Ini di sini. Oke. Kemudian di bagian sini. Nah, setelah itu kita udah buat labelnya seperti ini. Ini posisinya di dalam JPanel ini ada, di dalamnya ada label, kemudian di bagian luar dari panelnya ini ada JLabel 2, JLabel 3, JLabel 4, JLabel 5. Nah, sekarang untuk komponen selanjutnya kita gunakan text field untuk melakukan inputan. Oke, seperti ini. Untuk inputannya kita gunakan text field. Oke, untuk fontnya. Kemudian di bagian text field ini kita ganti teksnya, kita ganti fontnya ya. Berarti di bagian sini saya sesuaikan sama yang di label. Kita pakai fontnya 18 di OK. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, kita lebarin seperti ini, di Ctrl sebelah bawah kita ratakan seperti ini. Ini yang untuk nama, ini untuk oke. Oke, seperti ini ya. Ini untuk namanya agak panjangan sedikit. Kemudian untuk jenis kelamin kita gunakan radio button. Jadi fungsinya radio button ini kita pilih salah satu. Jadi kebetulan jenis kelaminnya harus kita pilih salah satu, entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Untuk fontnya kita ganti jadi 18. Oke, yang ini pria dan di sampingnya wanita. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di bagian sini udah kita buat untuk combo box-nya. Untuk combo box-nya kita udah buat. Nah, sekarang kita coba jalankan apakah dia memilih salah satu. Bagian sini pada saat kita jalankan kita pilih ini inputannya, kita gunakan text field tadi. Kemudian untuk nama kita pilih di bagian sini pria kemudian wanita, jadi dua-duanya bakalan terpilih, seharusnya harus salah satunya dipilih. Jadi caranya adalah kita harus gunakan komponen dari radio group ya. Nah, di sini button group, button groupnya kita langsung arahkan ke sini, bebas ya.
Nah, di bagian sambil melihat di bagian navigator, saya klik aja di bagian sini, bakalan ada button group 1 ya, bagian sini, button group 1, kita udah masukkan button group 1, kemudian kita seleksi lagi di bagian pria, seleksi, kita arahkan di bagian propertinya, cari namanya button group. Jadi pilih di bagian sini button group 1 sesuai dengan yang di bagian navigator, di bagian sini button group 1. Kemudian di bagian sini juga sama, kita pilih button group 1 supaya nanti fungsinya pada saat kita pilih pria enggak terpilih dua-duanya. Jadi pilih pria, kepilih prianya, pilih wanita, kepilih wanitanya, bakalan bergiliran ya. Kita jalankan lagi. Oke, kita pilih seperti ini, kemudian kita pilih wanita. Nah, kayak gini. Jadi bakalan terpilih salah satunya. Oke, kalau udah seperti itu, jadi sekarang kita lanjutkan untuk yang jurusan. Jadi untuk jurusan kita gunakan yang combo box ya. Oke, seperti ini, combo box. Arahkan di bagian sini. Seperti ini untuk combo box-nya. Untuk penulisannya kita bisa atur di bagian fontnya, kasih fontnya 18. Kemudian untuk combo box-nya bisa kita isikan. Jadi cara ngisinya itu kita klik seleksi di bagian sini. Kemudian kita di bagian propertinya kita arahkan di bagian, kita bisa kalian lihat di bagian propertinya ada tulisan model di bagian sini. Nah, sekarang kita pilih ini. Untuk yang ini penulisannya ini dia sama kayak array. Jadi mulainya dari indeks ke 0 ya. Jadi yang pertama saya isikan di bagian sini, pilih ini untuk indeks ke 0, kemudian jurusannya S1 TI ya. Kemudian jurusan yang kedua adalah S1 Telkom, kemudian D3 SI, kemudian S1 DKV. Oke, seperti ini aja ya. Kita isikan cuma beberapa aja, 1 2 3 4 5 aja ya. Mulainya dari 0, indeks 0 0 1 2 3 4. Berarti jumlahnya 5. Oke, kita oke. Bakalan seperti ini hasilnya pada saat kita jalankan. Kita bisa inputkan bagian sini, kemudian kita bisa inputkan nama, kita bisa inputkan jenis kelamin dengan memilih radio button, kemudian jurusannya kita bisa pilih menggunakan kita select, caranya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa tampung datanya. Nanti kan kita gunakan ArrayList untuk penampungan datanya, penyimpanan sementara. Untuk menampung datanya itu nanti kita tampilkan dalam bentuk tabel. Jadi di bagian paletnya itu ada tabel, kita klik bagian sini, kita masukkan di bagian sini tabelnya. Oke, seperti ini, kita masukkan tabelnya. Oke, kita posisikan seperti sini. Oke, seperti ini untuk tabelnya. Kebetulan untuk CRUD ada create, ada update, ada delete, ada pencarian. Nah, sekarang untuk pencariannya kita buat dulu aksinya ya. Ini tempat menampilkan datanya. Nah, sekarang untuk aksinya kita gunakan button. Jadi kita importkan semuanya, harus ada button sebagai aksinya. Bagian sini kita tambahkan button. Oke, ini button simpan ya. Simpan. Oke, kita perbesar tulisannya pakai 18. Oke, seperti ini. Kita ganti. Simpan. Kemudian di bagian sini ubah data. Oke, kemudian di bagian sini
hapus. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita buatkan aksi di bagian bawah untuk pencarian. Berarti kita copy aja yang ini, kita masukkan di bagian sini, kita rapikan yang ini. Oke. Oke. Oke, ini untuk pencariannya, berarti di sini. Oke, seperti ini. Nanti pencariannya kita berdasarkan NIM ya. Oke. Untuk pencariannya inputannya kita gunakan text field ya. Oke, seperti ini. Oke. Di samping. Jadi seperti ini. Oke. Oke, seperti ini untuk desainnya yang kita buat, kita tengahkan aja. Jadi pada saat kita jalankan, oke, kita inputkan NIM ya. Kemudian kita inputkan nama pria wanita. Kita inputkan S1 Ilkom, kemudian D3 SI, D3 DKP. Oke. Kita kasih jarak ya di bagian sini. Di bagian modelnya S1 SI DKP. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan untuk di bagian codingnya. Sebelum kita lanjut ke coding, kita harus kasih penamaan di bagian sini variabel. Sebenarnya sudah ada penamaannya tersendiri bagian sini. Bisa kalian lihat kalau yang ini penamaannya adalah JTextFile 1, di sini JTextFile 2. Kalau kita pindah di source-nya, bisa kalian lihat di bagian sini untuk penamaannya ada di bagian sini, ada JButton 1, JButton 2, karena ini enggak efektif seperti ini. Jadi harus kita ganti supaya kita mudah nanti untuk memanggil setiap komponennya. Oke, jadi kita harus ganti yang ini. Yang pertama kita ganti yang name dulu. Kasih nama name. Kemudian di bagian sini klik kanan, change variable name, kasih nama tf nama. Kemudian di bagian combo box radio button kita kasih RB ya, radio button singkatan RB pria. RB pria, di bagian sini RB wanita. Oke. Kemudian di bagian jurusan kita ganti namanya combo box CB jurusan. Oke. Kemudian di bagian pencarian juga sama, kita kasih nama TF pencarian. TF pencarian. Oke, seperti ini TF pencarian. Oke, kemudian kita kasih nama di bagian tabelnya. Namanya TBL mahasiswa. Oke, seperti ini udah selesai untuk prosesnya. Kita udah buat desainnya seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat modelnya ya.